klien kami dengan si Ibu N. Sesungguhnya klien kami ini terlebih dahulu berkenalan justru dengan suaminya. Nah, baru setelah itu berjalannya perkenalan antara klien kami dengan suaminya, barulah mereka berkenalan dengan istrinya. Ada apa perkenalan itu dengan suaminya, bagaimana bentuk perkenalannya, seperti apa perkenalannya, mungkin nanti akan dijelaskan secara detail oleh klien kami, atau mungkin juga nanti dijelaskan dalam forum yang khusus. Kemudian perihal mengenai adanya mentransfer uang antara Ibu N dengan klien kami. Perlu kami jelaskan bahwa terjadinya hal tersebut dikarenakan justru si Ibu N inilah yang berniat membangun rumah baru di atas tanah yang dia miliki saat ini. Sehubungan dengan adanya berkah dan rezeki karena dia tenar, jadi artis. Nah, kemudian dia inisiatif untuk berdiskusi dengan klien kami, yang mana karena Ibu N tahu bahwa klien kami adalah pengusaha material, makanya klop kalau dia bicara berkeinginan untuk bangun rumah baru di atas tanahnya dia. Atas kesepakatan tersebut, atas ijab dan inisiatif itu, mereka berdua membuat kesepakatan. Yang membuat kesepakatan ini mereka berdua nih. Mereka, Ibu Astri, Ibu N, dan Tuhanlah yang tahu apa yang terjadi di sana, apa yang disepakati. Nah, kemudian menurut klien kami bahwa sehubungan dengan niatan itu sudah diatur, sudah disepakati mengenai harga, mengenai materialnya, mengenai cara ngebangunnya, mengenai waktunya, mengenai desainnya. Klien kami sudah buatkan desain, klien kami sudah memperlihatkan gambar yang nanti akan jadi rumah tersebut, dan sudah disepakati, sudah disetujui. Memang yang menjadi permasalahan adalah tidak adanya perjanjian secara tertulis ketika itu. Itu juga yang kami sayangkan sebagai kuasa hukum kepada klien kami. Namun itu bukan tanpa alasan. Klien kami mengatakan bahwa, Om, Pak, saya sudah waktu itu sudah mau minta bikin itu perjanjian, tapi dia takut diketahui oleh suaminya. Dia takut suaminya jadi ikut campur. Dia takut suaminya jadi ngatur-ngatur. Akhirnya hilanglah itu. Yang harusnya dia buat, perjanjian itu harusnya dibikin. Karena ada permintaan itu, klien kami akhirnya sudahlah. Atau sebagaimana rekan kami sebutkan tadi, hubungan antara mereka ini sudah sangat dekat, sudah seperti kakak beradik, dan itu pun dikonfirmasi oleh pihak sana. Dia mengakui masih jadi. Nah, itu yang saya bilang, lazimnya kakak beradik pasti ada memberi, saling menerima, saling memberi, saling pinjam meminjam, itu sudah pasti, tidak ada perjanjian. Makanya kalau seandainya ujuk-ujuk apa yang terjadi saat masih harmonis itu diungkit, ya repot juga untuk membuktikan itu. Namun yang kami sayangkan, sungguh amat kami sayangkan, bukannya mengedepankan musyawarah, bukannya mengedepankan kekeluargaan, tiba-tiba melakukan, saya berangkat dari preskon dulu nih. Preskon yang dilakukan oleh pihak dia itu tertanggal, kalau tidak salah tanggal 3 ya, tanggal 3 Januari. Di dalam preskon itu sungguh luar biasa. Menurut saya keji itu mereka semua, menuduh, menghabiskan klien kami. Mereka bilang bahwa klien kami membawa kabur, menipu, curang, dan banyak lagi keterangan-keterangan yang tidak benar. Kenapa saya katakan demikian? Karena kami mengukur, kami berdiskusi dengan klien kami bahwa apa yang dijelaskan oleh mereka, kalau memang seandainya itu tidak terjadi, kami minta bukti.
Dibuktikan semua oleh klien kami. Contoh, dalam preskon tersebut, Saudara R mengatakan bahwa saya ditipu beli mobil yang apa? Ya, yang katanya dia bilang cash, nggak tanya kredit. Hal itu saya dalami oleh klien saya. Ternyata justru Saudara N lah yang memohon kepada klien kami untuk bisa dijamin atau meminjamkan namanya agar bisa terpenuhi niatan dia bisa memiliki mobil tersebut. Kemudian juga ada lagi di situ perkataan-perkataan yang mengatakan bahwa uangnya dibawa kabur. Kalau dibawa kabur itu kan nggak ketahuan. Ini mereka tahu rumahnya, mereka tahu tokonya. Masalahnya bukan dibawa kaburnya, angkanya ini yang berubah-berubah. 1M, ya kan? 1,3 M. Yang paling akhir tuh, yang paling parah tuh 2 M dibawa kabur. Menurut saya itu membabi buta. Kasihan klien saya. Klien saya berikut juga dengan pimpinannya itu kan punya keluarga, punya rekan bisnis, punya teman sosial, itu sangat berpengaruh. Bahkan dengan kejadian ini secara finansial sudah banyak yang dirugikan. Banyak kontrak-kontrak yang batal, banyak kontrak-kontrak yang di reschedule. Dan itu nilainya fantastis. Nanti bisa dijelaskan oleh Pak Salman ya Pak ya. Kemudian juga ada keterangan-keterangan yang tidak benar, justru itu mendiskreditkan klien kami, yang mana dia katakan bahwa dia menjaminkan sertifikat untuk mendapatkan uang. Bohong. Tidak ada itu. Karena apa? Di somasinya dia tidak sebutkan itu. Di somasinya dia tidak minta itu. Jadi saya berpikir ini orang maunya apa? Janganlah merugikan orang lain hanya untuk meluapkan kepentingannya dia, mencari hal-hal lain lah yang demi kepentingannya dia, untuk nama populernya dia. Jangan dong. Apalagi pendampingnya ketika itu. Saya bisa katakan itu pada saat itu dia tidak ada kuasanya. Karena saya lihat kuasa itu baru ada sejak tanggal 14. 14. Kuasanya 14 Ya, Januari. tanggal 14 Januari. Artinya mereka itu, pendamping itu berkomentar ketika itu tidak ada kuasa. Jadi itulah yang kami sayangkan, dan hal-hal itulah yang justru membuka permasalahan baru, yang mana justru membuka hak hukum klien kami untuk melakukan tindakan upaya hukum yang serius, yang maksimal, agar dia bisa mendapatkan, mereka ini bisa mendapatkan hak-hak keadilan. Ya, nah, terutama juga itu pendampingnya, janganlah kalau tidak mempunyai keahlian untuk menafsir bangunan, menilai suatu material, terus berkomentar, rumahnya paling 200-an juta. Jangan paling bos. Ya. Kalau 200 kasihan. Kenapa? Ada orang yang sudah nyohor rumahnya miliaran terus dijatuhin 200 juta, itu kan kasihan. Udah bikin konten di mana-mana rumahnya miliaran, ente sebut 200 juta. Kasihan. Kemudian kasihan lagi nih para pengusaha kontraktor. Nanti kalau dibilang rumah itu 200 juta, semua pada nyerbu, kontraktor minta buatin kayak gitu, nilainya 200 juta, tekor semua. Gitu. Ya. Nah, selanjutnya saya mau masuk ke somasi. Mana somasi?
kami meneruskan apa yang tadi dijelaskan oleh partner saya, bahwa somasi ini kami terima tanggal 17. Di sini sama, balik lagi, poin per poinnya bukan seperti dia mengedepankan kekeluargaan untuk perdamaian. Justru kami melihatnya, menduganya seperti ada niatan untuk memeras. Karena apa? Contoh, di sini dia katakan bahwa menurut dia uang kliennya dia yang masuk ke klien kami itu senilai 1 miliar 96 juta dengan rincian sebagai berikut. Ini lampirannya. Nah, ini lampirannya.